menggunakan bahasa-bahasa isyarat ya, agar mereka-mereka tidak mendengar secara langsung. Karena bisa jadi itu bagian hal yang belum sepantasnya diketahui oleh anak-anak kita. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 hal yang harus diketahui suami ya, penyebab istri selingkuh. Ini memang harus dipahami betul ya, karena perselingkuhan bisa terjadi ya pada siapa saja. Namun kita juga harus menggali lebih dalam mengenai latar belakang ya, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Di sini agar kedua belah pihak masing-masing terus melakukan introspeksi diri satu sama lain agar perselingkuhan ini bisa dihindari ya. Ini adalah tentunya 8 hal yang jarang diketahui suami. Kenapa sih istri tiba-tiba selingkuh? Tanpa memahami secara mendalam apa yang menjadi penyebabnya. Ini adalah 8 hal penting yang harus diketahui oleh para suami bahkan istri. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa share ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Biasanya yang pertama ya, ketika seseorang berselingkuh ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Bisa jadi karena si suami ini, mohon maaf sekali, lebih dulu melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Ini penyebab yang pertama ya, salah satu dari 8 yang ingin Kang Kumis sebutkan. Ini bisa jadi karena ketika siapapun, entah si istri, entah si suami, ketika pernah merasakan hal-hal seperti itu, butuh proses yang cukup panjang untuk kembali move on. Tentunya itu juga harus diimbangi dengan perubahan-perubahan yang semakin membaik. Itu bisa secara perlahan mengobati, walaupun mungkin tidak bisa 100% hilang perasaan tersebut. Jadi entah ketika si suami memergoki istri selingkuh ataupun sebaliknya, ini akan merasakan kondisi psikologis yang sama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biasanya dikarenakan si suami lebih mementingkan pekerjaan daripada berbagi waktu ya. Ini. Jadi di sini sebagai seorang suami ataupun istri lah, ketika memang keduanya bekerja, pandai-pandailah ya membagi waktu untuk tetap memberikan kesempatan ya di tengah kesibukan. Ini memang juga butuh curahan hati satu sama lain agar tidak melirik ke pria lain atau ke wanita lain di mana ia bekerja. Karena apapun yang kita lakukan ketika terlalu membuat seorang menjadi merasa kesepian, terlalu membuat seseorang menjadi timbul rasa bosan, ini bisa menjadi salah satu pemicu hal yang bisa menimbulkan perasaan ingin berselingkuh terhadap seseorang. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa bisa timbul perselingkuhan, yaitu adanya rasa kurang terbuka di antara keduanya. Jadi kian hari diperhatikan itu selalu ada saja hal-hal yang menurutnya itu ditutupi atau tidak terbuka. Ya, jadi di sini memang ketika kita bicara kejujuran, di dalam diri seseorang sesungguhnya tidak ada yang paling berharga kecuali kejujuran. Ketika kita bisa ya melihat itu atau lari ke arah itu, kita akan menjadi lebih baik ya. Artinya ketika kita jujur dengan apa yang kita rasakan, walaupun jujur belum tentu ditanggapi dengan baik, atau tidak semua kejujuran menjadi orang bahagia. Bisa jadi kejujuran itu adalah hal yang menyakitkan. Tapi ketika sakit karena sebuah kejujuran, maka dia akan lebih cepat move on ya, akan memahami maksud dan tujuan kenapa jujur ya. Karena jujur itu baik. Yang keempat, yaitu karena terlalu sering sendiri. Ini juga bisa menjadi salah satu pemicu seseorang menjadi berpikir bagaimana dia menghibur diri ya.
menghibur diri yang paling ampuh menurutnya adalah melakukan hal-hal yang bersifat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasakan. Ini biasanya itu bisa menjadi penyebab salah seorang di antara keduanya menjadi berselingkuh, dan entah itu si suami entah itu istri di sini harus saling memahami ya, karena untuk menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik sudah saya bilang berkali-kali bahwa keduanya tentunya harus berubah dan selalu introspeksi satu sama lain. Lalu yang kelima adalah adanya rutinitas seksualitas yang kurang atau tidak teratur ya, karena jujur seseorang menikah dengan lawan jenis yaitu adanya ingin menyalurkan hasrat tersebut, itu menjadi salah satu bagian dari alasan seseorang menikah ya, yaitu agar seseorang tidak melakukan perselingkuhan karena sudah punya sendiri, dan itu lebih baik dan halal. Kemudian yang keenam, timbulnya perselingkuhan dalam diri seseorang bisa jadi karena tidak ada niat untuk melanjutkan atau memperbaiki hubungan. Ada yang seperti itu ya, seperti yang pada video sebelumnya saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, bisa jadi salah seorang di antara keduanya adalah bukan tipe orang yang setia, tapi bisa jadi salah satu di antara keduanya tipe orang yang suka gonta-ganti pasangan. Bisa jadi karena kalau kita melihat penyebab seseorang melakukan perselingkuhan ini banyak sekali, dan masing-masing memiliki alasan dan diperkuat oleh pendapatnya sendiri-sendiri. Inilah yang bisa menyebabkan timbulnya perselingkuhan. Maka setidaknya ketika kita mau mencari pasangan, kita harus yakin dulu ya, setidaknya orang yang menjadi pilihan kita ini adalah bukan orang yang salah. Yang kedelapan bisa jadi karena suami kurang tanggap, kurang peka ya tentang memahami apa yang menjadi perkataan istri, apa yang menjadi gerak-gerik istri. Karena bisa jadi setelah kita berumah tangga, seorang istri ada kalanya malu untuk jujur berkata pada suami tentang apa yang ia rasakan, sehingga dia menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Bisa jadi karena memang ketika sudah berumah tangga, sudah punya anak, tentunya dia lebih simpel menggunakan bahasa-bahasa isyarat ya, agar mereka tidak mendengar secara langsung. Karena bisa jadi itu bagian hal yang belum sepantasnya diketahui oleh anak-anak kita. Bisa jadi seperti itu. Nah sahabat, mudah-mudahan apapun alasannya, yuk kita selamatkan rumah tangga kita. Kita tetap berusaha bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis hingga akhir usia. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.